kembali lagi dengan saya Indri Widi Astuti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang motivasi dalam belajar. Sebagai pemenuhan tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran, dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI, MPDI. Mari kita langsung saja ke pembahasan materi kali ini. Perlu kalian ketahui, dalam dunia pendidikan, masalah motivasi selalu menjadi hal yang menarik perhatian. Hal ini dikarenakan motivasi dipandang sebagai salah satu faktor yang sangat dominan dalam ikut menentukan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan. Walaupun diakui bahwa kemampuan intelektual yang bersifat umum atau intelijensi dan kemampuan yang bersifat khusus atau bakat merupakan modal dasar utama dalam usaha mencapai prestasi pendidikan. Namun, keduanya tidak akan banyak berarti apabila siswa sebagai individu tidak memiliki motivasi untuk berprestasi sebaik-baiknya. Kemampuan intelektual yang tinggi hanya akan terbuang sia-sia apabila individu yang memilikinya tidak mempunyai keinginan untuk berbuat dan memanfaatkan keunggulannya itu. Apalagi bila individu yang bersangkutan memang memiliki kemampuan yang tidak begitu menggembirakan. Maka tanpa adanya motivasi, sulitlah rasanya untuk mengharapkan sesuatu yang prestatif. Apa yang dimaksudkan dengan pemberian motivasi dalam belajar ini sebenarnya tidak lain daripada usaha yang dilakukan untuk membuat anak didik agar mau atau berkeinginan untuk belajar sesuai dengan keinginan pihak guru atau pihak orang tua. Usaha untuk memberi motivasi ini dilakukan dengan memanipulasi situasi dalam diri individu atau internal maupun situasi di luar individu atau eksternal secara psikologis. Ada pula jenis-jenis motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri orang yang bersangkutan tanpa rangsangan atau bantuan orang lain. Seseorang yang secara intrinsik termotivasi akan melakukan pekerjaan itu menyenangkan dan bisa memenuhi kebutuhannya dan tidak tergantung pada penghargaan eksplisit atau paksaan eksternal lainnya. Misalnya, seseorang siswa belajar dengan giat karena ingin menguasai berbagai ilmu yang dipelajari di sekolahnya. Motivasi intrinsik ini dapat berupa kepribadian, sikap, pengalaman, pendidikan, atau berupa penghargaan dan cita-cita. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ini adalah motivasi yang timbul karena rangsangan atau bantuan orang lain. Motivasi ekstrinsik ini disebabkan oleh keinginan untuk menerima ganjaran atau menghindari hukuman. Motivasi seperti inilah seorang siswa mengerjakan PR karena takut dihukum oleh gurunya. Dan juga ada cara belajar. Cara belajar ini otomatis tergantung dari orang yang belajar. Artinya, setiap orang mempunyai cara belajar yang berbeda-beda. Pada dasarnya, cara belajar ini terdiri dari 3 tipe, yaitu yang pertama, cara belajar visual. Anak yang mempunyai cara belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung untuk duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku, pelajaran bergambar, dan video. Di dalam suatu kelas, anak visual lebih suka mencatat sebagai detil-detilnya untuk mendapatkan informasi. Yang kedua, cara belajar auditori. Anak yang mempunyai cara belajar auditori ini dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Anak auditori ini dapat mencerna makna yang disampaikan melalui ton suara, pitch, dan tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Informasi tertulis terkadang mempunyai makna yang minim bagi anak auditori mendengarkannya. Anak-anak seperti inilah biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca
belajar. Yang pertama, perubahan terjadi secara sadar. Ini berarti bahwa seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Misalnya, ia menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, dan kebiasaannya bertambah. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang berlangsung secara berkesinambungan. Suatu perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. Misalnya, jika seseorang anak belajar menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis menjadi lebih dapat menulis. Perubahan ini berlangsung terus hingga kecakapan menulisnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Dalam perubahan belajar, senantiasa bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan demikian, makin banyak usaha belajar itu dilakukan, maka makin banyaklah perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena usaha individu sendiri. Misalnya, perubahan tingkah laku karena proses kematangan yang terjadi dengan sendirinya karena dorongan dari dalam, tidak termasuk perubahan dalam pengertian belajar. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Perubahan ini terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya, kecakapan seseorang anak dalam memainkan piano setelah belajar tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus dimiliki, bahkan akan semakin berkembang kalau terus dipergunakan. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku itu terjadi karena ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. Misalnya, seseorang yang belajar mengetik sebelumnya sudah menetapkan apa yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik, atau tingkat kecakapan mana yang akan dicapainya. Itu saja materi yang saya bahas, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila kalian suka dengan video ini, bisa klik like, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.